Kakek itu menggoda perawat rumah sakit bahkan hingga menjelang kematiannya. Itu karena ia ingin menarik perhatian polisi. Untuk menipu ketiga anaknya yang tidak berbakti agar datang ke rumah sakit merawatnya. Setelah ketiga anaknya datang, ia langsung mengeluarkan sebuah kalung giok yang bernilai 1 miliar. Kemudian ia memberitahu ketiga anaknya bahwa sebenarnya ia adalah pewaris kekayaan keluarga kaya. Hanya saja, ia diculik oleh penculik saat berusia 3 tahun. Hanya menyisakan kalung giok pusaka ini hingga saat ini. Ia berpesan kepada ketiga anaknya bahwa wasiatnya adalah ingin menemukan ibunya yang telah lama terpisah melalui kalung giok ini. Bertemu untuk terakhir kalinya. Namun kalung giok itu dirampas oleh anak perempuan bungsunya yang serakah. Anak perempuan bungsu itu berpikir bahwa ayahnya hidup miskin seumur hidup. Pasti bukan pewaris apapun. Tapi kalung giok ini tampak bagus. Pasti bernilai. Maka dia membawa kalung giok itu ke sebuah toko barang antik untuk dijual. Tanpa diduga, pemilik toko barang antik itu begitu menerima liontin dan berjongkok. Segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berlari ke samping dan mulai menelepon. Ternyata ayah tua itu tidak berbohong. Ia memang benar pewaris keluarga terkaya di daerah itu. Setelah mengetahui bahwa putranya masih hidup, nenek tua itu langsung dengan gembira meminta presiden wanita untuk segera menyelidiki. Satu-satunya keinginan dalam hidupnya hanyalah bertemu putranya sekali. Siapa sangka putri bungsu melihat bos bertindak mencurigakan lagi saat menelepon. Dia pikir bos itu mau berkhianat. Langsung lari ketakutan. Ketika CEO perempuan datang mencarinya kembali, dia sudah menghilang tanpa jejak. Sementara itu, ayah mereka yang di ruang perawatan diberitahu dokter bahwa ia perlu operasi. Anak sulung yang tidak tahu berterima kasih dan putri bungsu begitu mendengar. Langsung bilang tidak punya uang sepeser pun. Bahkan dengan terus terang berkata bahwa ayah lebih baik pulang ke rumah sekarang dan menunggu kematian. Hanya pasangan anak kedua yang berbakti ingin mengobati ayah. Namun, keduanya tidak memiliki tabungan. Mereka hanya bisa sementara membawa ayah ke rumah untuk istirahat dan memikirkan langkah berikutnya. Namun, baru saja sampai rumah, kakak laki-laki dan anak bungsu tiba-tiba mengusulkan agar ayah langsung menyerah pada pengobatan. Biar cepat meninggal saja. Nanti bisa mengadakan pemakaman dan mendapat banyak uang. Lalu bagi-bagi rumah tua kepada kami bertiga bersaudara. Sama saja seperti menghabiskan uang untuk mengobati ayah. Melihat kedua orang yang seperti anak durhaka itu mengucapkan kata-kata yang begitu durhaka, anak kedua yang berbakti tidak tahan lagi. Langsung menampar adik perempuannya dan menyuruhnya memperbaiki sikap. Dan memperingatkan kakak laki-lakinya untuk tidak berniat buruk terhadap rumah tua itu. Dia bahkan rela menjual darahnya sendiri untuk menyembuhkan ayahnya. Sejak saat itu, pasangan suami istri anak kedua bekerja keras dari pagi hingga malam, melakukan 18 pekerjaan. Semua demi mengumpulkan biaya operasi ayah mereka. Meskipun sangat berat, mereka tidak pernah mengeluh. Akhirnya, setelah 3 bulan, mereka berhasil mengumpulkan 300.000 penuh. Sementara itu, sang CEO wanita juga tidak pernah berhenti mencari jejak adiknya. Dia datang ke rumah sakit ini bersama nenek tua. Dalam 3 bulan ini, 2 anak lainnya tidak pernah menjenguk ayah mereka di rumah sakit, walau hanya sekali. Hanya kedua adik laki-laki dan istrinya yang sibuk mengurus semuanya. Bahkan pada hari operasi, kakak beradik itu datang dengan enggan. Hati mereka hanya berharap ayah mereka cepat selesai. Untungnya operasi berjalan lancar. Ayah mereka selamat. Namun, kakak laki-laki mereka, saat ayah mereka tidur, tidak berniat melepaskan satu-satunya rumah ayahnya. Apa yang salah dengan itu? Rumah tua ini sebenarnya milik kita bertiga bersaudara. Apalagi kakak keduaku, aku tidak tahu berapa banyak keuntungan yang telah dia ambil dari ayah kita. Jadi rumah ini seharusnya menjadi milik kita berdua. Aku harus membiarkan dia menjadi anak. Pernikahan Parkinya. Seperti ini, selama dia menandatangani di sini. Pindahkan rumah ini atas namaku. Kakak akan memberimu 100.000 yuan. Bayangkan, dengan 100.000 yuan itu kamu bisa membeli berapa banyak sepatu basket. Kau bertanya untuk apa ini? Haha. Oh, ayah. Itu, aku dan Zizi. Ingin melihat bagaimana pemulihanmu. Haha. Ayah, apa kau sudah merasa lebih baik? Ya, aku sudah tidak apa-apa. Apakah kalian sibuk bekerja? Kenapa baru datang sekarang? Ya, benar. Ya, aku memang ada sedikit urusan yang belum selesai. Aku pergi dulu ya. Ada apa? Sibuk sekali ya? Ah, ayah, aku ada sedikit urusan yang harus kuurus. Aku pergi dulu ya, dadah. Dua bulan yang lalu, aku pikir aku tidak akan bisa hidup meninggalkan rumah sakit ini. Ayah, apa yang kau katakan? Bukankah kamu baik-baik saja? Iya, ayah. Dokter juga sudah bilang, kamu sudah benar-benar sembuh total. Aku bisa seperti sekarang ini semua berkat kalian berdua. Ayah, terima kasih. Ayah Xiao, kaulah yang membesarkannya.
Seharusnya kami yang berterima kasih kepada Anda. Tanpa Anda, kami berdua tidak akan sampai di titik ini. Benar, apa yang ayah katakan itu benar. Selama masih hidup, selalu ada harapan. Siapa tahu, ayah, mungkin ayah akan segera bertemu nenek. Baiklah. Selama masih hidup, aku dan nenekmu akhirnya punya harapan untuk bertemu. Ayo, kita pulang. Pulanglah ke rumah. Aduh. Maaf. Anda tidak apa-apa, kan? Anda ini bagaimana sih? Jalannya tidak hati-hati sekali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan pergi. Maaf, Pak, Bu. Sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat. Sepertinya saya tidak mengenal Anda. Saya akan mengganti uang gelasnya. Tidak perlu, silakan pergi. Terima kasih. Maaf ya. Bu, ibu salah orang, kan? Orang biasa seperti dia, bagaimana ibu bisa mengenalnya? Ya, penglihatanku memang sudah mulai kabur. Sampai-sampai kukira dia adalah Jiahe. Kita sudah menunggu gadis itu di sini selama lebih dari 2 bulan. Mungkin dia tidak akan datang. Bu, kita pulang saja. Yuk pulang. Keluarga Chu Jiahe. Sudah ada. Siapa yang kamu maksud? Obatnya Chu Jiahe belum diambil. Jiahe. Iya, Jiahe. Iya, Jiahe. Cepat, periksa segera. Itu semua alasan. Aku ingin tahu kemana mereka pergi. Cepat semuanya. Periksa baik-baik di dalam dan di luar. Jangan sampai ada satu mangkuk pun yang terlewat. Aku tidak percaya. Pasti ada buku tabungan orang tua itu. Hei. Aduh. Sudah ketemu belum? Kakak. Di dalam dan di luar. Kami sudah mencarinya. Tidak menemukan buku tabungan apapun. Tidak mungkin. Kakek pasti tidak akan bisa kembali. Jika kau dan pacarmu bisa menemukan Cao Zi, kita mundur selangkah. Kakak, apakah ayah benar-benar punya uang sebanyak itu? Lagi pula, bukankah rumah ini sudah menjadi milikmu? Jangan bicara banyak dulu. Kau sudah berjanji padaku dan Zizi untuk uang 100.000 yuan itu. Jangan lupa ya, rumah ini nilainya sangat tinggi. Setelah rumah ini terjual, tentu saja kau akan mendapatkan bagianmu. Kakak, tapi rumah ini sudah terjual. Ayah dan kakak kedua tinggal di sana. Zi, kau ini, apa kau lupa saat ayah memberikan uang kepada Chu Xiao? Ibu menangis seperti kita. Benar, kau benar. Mereka tidak mengurusku. Mereka juga mengurus kematian mereka, tapi saya akhirnya kembali. Kalian sedang apa? Kakak, ada apa ini? Jangan teriak, jangan teriak. Rumah ini sekarang milik saya. Bilang untuk buang sampah ini keluar. Bagaimana saya bisa menjualnya nanti? Rumah apa yang jadi milikmu? Kakak, ayah kita belum tahu soal ini. Ayah, rumah ini sudah dialihkan kepemilikannya kepada kakak. Jadi sekarang rumah ini milik kakak. Tidak mungkin. Saya tidak pernah melakukannya. Apa yang kalian lakukan ini? Berani-beraninya kamu melakukan hal seperti ini di belakangku. Binatang. Dasar binatang. Ayah. Xiaolan, kamu benar-benar biadab. Itu kan ayahnya. Itu ayahnya. Itu ayahmu. Sebelumnya kamu memperlakukannya seperti manusia. Hanya karena ingin dapat warisan lebih banyak. Siapa sangka dia ternyata belum mati. Tapi sekarang rumah sudah diberikan. Kau bilang nuranimu sudah dimakan anjing? Aku tidak punya nurani. Ayah memberikan semua uangnya padamu. Dia masih berharap aku akan berbakti padanya. Uang apa? Kakak kedua, jangan pura-pura. Uang pengobatan ayah adalah uang yang diberikannya padamu. Memberikanmu muka dengan berpura-pura jadi anak berbakti.
Kalau begitu, aku dan kakakku hanya dianggap tidak punya hati. Xiao, jujurlah pada kakak. Selain 300.000 untuk berobat, ayah juga jarang memberimu uang, kan? Apa kamu tidak malu? San Xiaowen, kamu bilang ingin menikah dan membeli rumah di kota. Ayah hampir menguras habis semua yang ada di rumah untuk membelikanmu rumah di kota. Kamu tidak merasa bersalah sedikit pun? Kakak, bukankah kamu bilang rumah itu kamu beli sendiri? Dan juga soal hubunganmu dengan pacar laki-lakimu ini. Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk dia? Kalau bukan 100.000, ya 80.000. 1 sen pun bukan dari uang ayahmu. Kalian berdua seperti vampir. Seandainya ayah tidak sakit dan tidak perlu operasi, bukankah ayah juga tidak punya uang? Sekarang kalian malah memikirkan rumah tua ini. Biar ayah tidur di jalanan saja. Berhenti mengoceh. Xiaowen, telingaku sampai tuli. Xiaowen yang bau, apa yang kau lakukan? Cepat, pergi ke rumah adikku secepat mungkin. Apa hakmu memukul orang? Menghalangi jalanku dengan Zizi. Bagaimana kalau aku memukulmu? Memang benar kau adik terbaikku. Pukulannya bagus. Zhu Xiaowen, apa yang ingin kau lakukan? Ayah, membeli rumah bukanlah kemauanmu sendiri. Lagi pula, ayah mana yang tidak membelikan rumah untuk anaknya? Kau sendiri tidak adil. Salahku. Tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Yang salah adalah aku. Aku membesarkanmu menjadi seperti ini. Ayah merasa ini mirip dengan itu. Kau benar-benar mengira dirimu sebagai ayah yang baik? Kau brengsek, kenapa kau tidak meminta sesuatu? Zhu Xiaofan, kau bukan ayahku. Bisa, ayah beristirahat dan membesarkanmu. Kau yang pertama kali menarikku untuk berlari. Zhu Xiao, kau melihatnya? Dia yang duluan memukul. Anggap saja aku tidak pernah punya anak seperti kamu. Tunggu sebentar. Zhu Xiaowan, apalagi yang ingin kamu lakukan? Buku tabungan itu kamu yang rebut, kan? Rumah tua itu menghabiskan tabungan setengah hidupku. Masih belum puas? Zhu Xiaowen, jangan keterlaluan. Ayah tidak punya uang lagi untukmu. Zizi, berdiri yang benar. Kakak akan menambahkan 50.000 lagi untuk kalian. Habisi uang orang tua ini sampai tuntas. Kakak, mungkin saja ayah memang sudah tidak punya uang lagi. Sayang, bukankah kau bilang orang tua itu selalu menghalangi kita bersama? Lagi pula, dia meninggalkan uangnya untuk anak-anaknya. Bukankah itu wajar? Tapi, jangan tapi-tapi. Lihat, dengan 150.000 itu kita bisa beli mobil baru. Lalu, apa maumu? Bukankah kau selalu membenci perempuan ini? Katanya dia suka menjadi orang baik, pura-pura menjadi menantu perempuan yang baik. Berpura-pura. Kalau begitu, berikan saja dia kepada saudara laki-lakiku. Apa yang kalian lakukan? Zizi, dia adalah kakak iparmu. San Hao itu. Meskipun aku sangat membencinya. Tapi Zizi, kalau kamu tidak mengakui aku, terserah. Tapi lepaskan kakakmu dan kakak iparmu. Kamu membenciku. Maka serang aku saja. San Hao, cepat. Pisahkan. Cepat pisahkan dia dariku. Apa yang kalian lakukan? Buka pintunya, babi. Bagaimana aku bisa membesarkan kalian berdua? Ini kakakmu. Cepat serang aku. Lepaskan. Lepaskan. Zhu Xiaowen. Ayah, tolong. Lepaskan mereka. Berapa banyak uang yang kau punya? Ayah akan membuat surat pengakuan hutang untukmu. Lepaskan mereka. Ayah memohon padamu. Ada apa, orang tua? Kasihan, tapi memohon pun harus ada caranya. Ayah.
Tidak boleh seperti ini, ayah. Apa? Dia ayahmu. Kau binatang, ayah. Setelah petugas penghubung menikah, bahkan Guang Toqian bermain di bawah pohon. Hentikan. Jiahi, kau menderita. Minggirlah. Aku tidak mengenalmu. Oh. Kita pernah bertemu di depan rumah sakit. Kau datang untuk meminta uang cangkir, kan? Kenapa kau harus berlutut di depan orang ini? Siapa kau? Jangan ikut campur. Urus saja urusan mereka. Urusan ayah dan anak itu, apa hubungannya denganmu? Siapa ibunya? Kau berani sentuh saudara-saudaraku. Ku pastikan kau akan mati. Dengan 2 orang saja berani datang ke rumahku membuat onar, ya? Percaya atau tidak, aku akan melaporkanmu sampai kau membusuk di penjara. Hei, aku berikan gelas ini padamu dulu. Pergilah, jangan terlibat. Pergilah, cepat pergi. Tunggu sebentar. Mereka adalah anak-anakmu. Kamu benar-benar berani membiarkan ayahmu berlutut di hadapanmu. Lalu dia bagaimana? Karena kau begitu suka ikut campur. Lebih baik kau berlutut memohon padaku seperti dia. Kau? Brengsek, berani kau memukulku. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Ini keterlaluan. Tamparan ini adalah untuk memberimu pelajaran. Kakakmu tidak berbudi dan tidak adil. Tidak pantas disebut kakak. Tamparan ini untuk memberitahumu tentang kewajiban seorang kakak. Tamparan ini adalah pelajaran untukmu sebagai keturunan keluarga Chu, namun melanggar hukum dan moral. Mencemarkan nama keluarga Chuku. Keluarga Chu? Siapa kau sebenarnya? Kau orang yang tak berbakti dan tak tahu moral seperti ini tidak pantas tahu siapa aku. Chu Zizi, tega-teganya kau membiarkan kakakmu dipermalukan wanita rendah ini? Apakah kau masih ingin uang 150.000 itu atau tidak? Siapa kalian sebenarnya? Memukul pacarku dan kakakku. Percaya tidak kalau aku lapor polisi dan menangkap kalian semua? Hari ini orang-orang yang kubawa tidak cukup, aku kehilangan banyak. Orang yang menangkap orang, cepat pergi. Kalau tidak, jika benar-benar terjadi perkelahian, mengulitimu bukanlah masalah. Benarkah? Bawa pergi. Ayah, mengapa orang ini mau membantu kita? Aku mengerti. Perempuan tua ini adalah kekasih lama ayah kita. Kekasih lama ayah kita. Haha, kupikir begitu. Jadi ini dia yang membela ayah. Kau, omong kosong. Selama ini ayah. Dari mana kekasih lamanya? Kalau bukan kekasih lama, lalu apa? Perempuan tua ini terus membela orang tua itu. Kau benar-benar mengira aku tidak berkonsultasi. Berani bicara omong kosong lagi, kupotong lidahmu dan kuberikan pada anjing. Lihat, lihat. Ketahuan kan kalau aku benar, langsung kesal. Tua bangka. Bagaimana kau bisa begitu berani menatap darahku dengan wajah tua itu? Kamu juga tidak pernah bercermin baik-baik. Lihat dirimu seperti apa. Berani-beraninya menghancurkan mantan kekasihmu.
Bahkan menindas anak-anakmu sendiri. Kamu masih pantas jadi seorang ayah? Diam. Terima kasih atas pelajaranmu. Dua anak durhaka ini. Anak yang tidak berbakti. Kesalahan ayah. Mereka sampai pada keadaan ini karena aku kurang mendidik mereka. Apapun hinaan mereka terhadapku adalah balasanku. Hanya saja aku telah menyeretmu ke dalamnya. Mengotori nama baikmu. Aku meminta maaf kepadamu atas nama mereka. Aku, seorang lelaki sejati, lahir di antara langit dan bumi. Hanya menyembah langit dan menghormati orang tua. Bahkan kakakku sendiri pun tidak boleh. Kakak. Siahi. Kau belum mengenalku. Maksudmu? Kau adalah kakakku. Aku berharap aku, ibu, dan kakakku tidak akan pernah berpisah. Selamat ulang tahun. Permaisuri Yukuku. Kau benar-benar, sungguh, adalah kakakku. Kakak, hahaha. Kakak. Tak kusangka kita bisa bertemu lagi. Orang itu pergi selama 40 tahun. Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Kakak. Bagaimana kabar ibu? Tenang saja, Bu, dia baik-baik saja. Hanya saja, kesehatan ibu tidak boleh terlalu banyak beraktivitas. Maka aku akan datang menemuimu sekarang. Ibu masih menunggumu. Maksudmu kau adalah kakak kandung ayahku? Bibimu sudah menerimamu. Apa? Ada apa lagi dengan bibi? Urusan keluarga kami bukan urusanmu untuk ikut campur. Kakak benar. Ada apa lagi dengan bibi? Dia bicara apa lagi? Kerabat miskin berani juga mengaku sebagai keluarga? Rasa ingin tahu berlebihan. Mungkin dia tahu ayahmu akan meninggal. Buru-buru datang untuk membagi warisan. Benar-benar kerabat miskin yang tidak pantas. Almarhum hanya meninggalkan satu rumah tua. Ini saja sudah kalian rebut. Sayang sekali. Terlambat, rumah ini sekarang sudah menjadi milik saya, Chu Xiaowen, sebagai harta pribadi. Bagaimana keluarga Chu bisa memiliki dua orang yang serakah seperti kalian? Kau bilang kita berdua picik. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu. Apa pekerjaanmu? Diam. Apapun pekerjaannya, dia kakak kandungku. Dia juga tante kandung kalian. Kalian tidak berhak mempertanyakannya. Tante kandung? Ku beritahu kau. Kami saudara berdua memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Jangan lagi datang mengganggu kami. Benar sekali, orang tua. Saya sarankan kamu sebaiknya menyadari situasimu saat ini. Bukan begitu. Dasar binatang. Kalian yakin ingin memutuskan hubungan ayah anak dengan Jiahe? Benar, mulai sekarang. Aku, Chu Zi, tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Chu. Kedepannya, meskipun orang tua itu meninggal, itu tidak ada hubungannya denganku, Chu Xiaowen. Belum meninggal. Aku tidak akan mengeluarkan 1 sen pun. Ini adalah perjanjian pemutusan hubungan ayah dan anak, tanda tanganlah. Baiklah. Kalau begitu, kemuliaan dan kekayaan Jiahe di masa depan juga tidak ada hubungannya denganmu. Kehormatan. Harta keluarga. Aku beritahu kalian. Meskipun orang tua itu punya 1 juta, 10 juta, meskipun dia mewarisi grup terbesar di Jiangcheng, grup Wanhe. Kami, kakak beradik, tidak akan melirik sedikit pun. Bawa ke sini.
Hampir lupa memberitahu kalian. Ini sebenarnya adalah hadiah perkenalan yang ingin saya berikan kepada keponakan-keponakan saya. Tapi karena kalian sudah memutuskan hubungan ayah anak dengan Jiahe, maka saya sebagai bibi kalian ini, apa artinya? Stempel giok ini nilainya ratusan miliar. Ini juga tiket masuk kalian secara resmi ke kalangan atas. Ratusan miliar? Berlebihan. Di dunia ini mana ada barang yang harganya ratusan miliar? Ikatan darah. Surga tidak memihak siapapun. Putus hubungan darah. Ingin hidup, rela mati. Anak angkat tak punya budi. Kedua, memutuskan perlindungan. Kau. Mulai sekarang kalian dan keluarga Chu memutuskan hubungan. Zizi, apa yang ingin kau lakukan? Putus hubungan keluarga. Kenapa dia boleh merusak tapi aku tidak boleh? Bagus kalau putus hubungan. Sekarang juga, kamu, beserta sanak famili seperenmu dan anak serta menantu perempuanmu, segera angkat kaki dari rumahku. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Jiahe memang satu-satunya pewaris Wanhe Group. Maksudmu apa sebenarnya? Jangan ragu, maksudku persis seperti yang kau dengar. Kak, jangan-jangan apa yang wanita itu katakan benar. Mana aku tahu? Bukankah kamu supervisor cabang grup Wanhe? Kamu sendiri tidak tahu soal grup Wanhe? Aku cuma supervisor cabang. Cuma supervisor kecil. Bagaimana aku tahu soal para ahli di grup Wanhe? Ah. Ya benar. Aku tidak tahu. Tapi ada yang tahu. Wakil Direktur Wang, saya punya hal yang sangat penting untuk dilaporkan kepada Anda. Xiao Chu, ada apa? Wakil Direktur Wang, apakah benar pewaris grup kita bernama Chu Jiahe? Omong kosong. Pemimpin grup Wanhe adalah Ketua Wang Lan. Putranya sudah lama meninggal. Bagaimana bisa ada pewaris? Ketua Wang. Keponakannya, Wang Jiwei, adalah ayah angkatku. Aku beritahu kamu, grup Wanhe adalah milik keluarga Wangku. Bodoh. Aku sudah bilang. Orang tua itu tidak berdaya hampir seumur hidupnya. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan grup Wanhe? Pasti, wanita itu pasti bermasalah dengan kepalanya. Aduh, aku hampir mati takut. Kukira itu benar. Lihat pakaian wanita itu. Bukan barang murah. Kalau dia tidak ada hubungan dengan grup Wanhe, dia juga bukan seseorang yang murah. Barang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hajar dia. Kak, tempat apa ini? Ini adalah grup Wanhe. Kita kesini untuk apa? Bukankah kita mau menjenguk ibu? Sekretaris Su, Nenek Chu sudah menunggumu di ruang rapat lantai atas. Ibu sudah menunggumu. Kakak, apa yang kau katakan tadi tentang pewaris Wanhe Group itu bukan untuk menakut-nakuti mereka? Jiahe, apa kau lupa? Kakak tidak pernah berbohong. Ayo pergi. Jiahe, ibu menunggumu di dalam. Masuklah. Mama, haha. Mama. Ah. Mama.
Aku hampir mati di Sungai Chu. Akhirnya kutemukan kau. Anakku. Setelah 42 tahun, akhirnya bisa bertemu denganmu lagi. Ibu merasa tidak ada penyesalan, bahkan jika harus mati. Ayah, hahaha. Ibu, semua ini bisa kita bicarakan perlahan nanti di rumah. Bukankah hari ini ada hal penting yang harus ibu umumkan? Betul sekali. Anakku, ibu bertemu denganmu di sini. Hanya untuk mengumumkan satu hal. Dengarkan baik-baik. Upacara penunjukan pewaris grup Guanghe telah memunculkan banyak spekulasi. Hari ini mengumpulkan para tokoh besar di sini. Hanya untuk secara resmi mengumumkan kepada Anda semua. Pewaris grup Wang He adalah Tuan Chu Jiahe ini. Apakah Anda yakin mereka semua akan mencoba memperbaikinya? Kamu boleh mempertanyakan aku, tapi tidak perlu mempertanyakan pacarku. Di seluruh kota Jiangcheng, tidak ada informasi yang tidak bisa dia dapatkan. Mereka pergi ke grup Wanke untuk apa? Menurutku ya, biar saja mereka mau ngapain. Kita berdua hanya perlu meminta uang kepada ayah. Biar saja wanita tua itu yang membayar. Lihat saja penampilannya. Pasti tidak kekurangan uang. Aduh, Paman dan Bibi. Kalian akhirnya datang juga ya? Xiao Wen, apa yang kau katakan di telepon itu benar? Kakak kandung ayahmu itu benar-benar kaya? Aduh, kakakku mungkin menipumu. Paman, lagi pula. Ayahku sudah miskin selama bertahun-tahun. Ini kesempatan langka bertemu kakak perempuan kaya. Uang ini seharusnya juga untuk kita. Benar, saat butuh uang untuk berobat, dia minta ke kita berdua. Saat ada hal baik, yang pertama dipikirkannya adalah dan istrinya. Ini membuat kita berdua seperti orang bodoh. Pengobatan ayah kenapa begitu terburu-buru? Tenang saja. Paman, selama kita mendapatkan uangnya, kita bisa bersama-sama. Keponakan tertua. Uang ini, kau berencana meminta bagaimana? Kita bisa menekan Wu Bahaohu. Wanita itu pasti tidak akan tinggal diam. Nanti bisa mendapatkan berapa banyak? Tergantung padamu. Mengerti? Kamu memang keponakan hebat kami. Hal baik seperti ini masih kamu pikirkan. Keponakan sulung, tunggu saja. Dalam jarak 10 mil 8 desa. Bibi ini tidak pernah kalah berdebat. Baiklah, ayo. Kita pergi. Di mana Lu Jiahe? Cepat keluar. Lu Jiahe. Keluar kau. Ibu Lu Jiahe. Kita baru saja berkumpul kembali. Bagaimana mungkin grup Wanhe bisa kuarisi? Jiahe, kau tak perlu menolak. Aku dan ibu telah mengelola grup Wanhe sampai hari ini. Hanya untuk menyerahkannya dengan sempurna ke tanganmu. Ibu ini. HM? Apa? Ada apa dengan keluarga Xiao Jiahe? Anak sulung dan putri Jiahe bersama beberapa kerabat datang membuat keributan di aula. Katanya mereka harus menemukan Jiahe. Sekarang aku akan mengusir mereka. Tunggu dulu. Kakak, biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Jika tidak dijelaskan, aku takut masalah akan terus berlanjut. Jiahe. Ibu. Kesalahan yang kuperbuat, harus kuselesaikan sendiri. Chu Jiahe, jika kalian tidak segera pergi, aku akan memanggil polisi. Kau pikir aku takut padamu? Chu Jiahe, kau bajingan, kura-kura pengecut. Bersembunyi di belakang seperti itu, apa hebatnya? Cepat, semua orang lihat. Petugas keamanan Guanhe Group memukul orang. Cepat lihat. Aku belum selesai denganmu. Jangan menikah denganku. Berhenti. Berhenti. Keluarga Ju dan kau, si pengecut, akhirnya keluar juga. Jika kau tidak keluar, kami mengira kau sudah mati.
Memang sudah mati. Kakakku sudah meninggal lebih dari 20 tahun. Selama bertahun-tahun ini, dia hidup seperti mayat hidup. Sudah cukup. Xiaowen, kamu membawa begitu banyak orang ke sini. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Ayah, paman saya dan mereka hanya merasa tidak suka dengan bagaimana ayah begitu berpihak kepada kami berdua. Mereka hanya datang untuk menuntut keadilan bagi kami. Apa yang seharusnya menjadi milik kami. Hari ini kita akan merebut kembali. Apa yang menjadi milik kalian? Tabungan keluarga dihabiskan oleh kalian berdua. Rumah tua juga kalian jual diam-diam. Apalagi yang sebenarnya milik kalian? Zhe dan kamu benar-benar lebih buruk dari binatang. Masih belum tahu malu. Bagaimana mungkin kamu begitu menyalahkan anak-anakmu? Ayah. Apakah hanya Xiao yang anak kandung ayah? Aku dan Zizi bukan? Ayah, biasanya diam-diam memberikan uang pada kakak kedua dan kakak ipar. Sudahlah. Tapi untukku dan kakak pertama, ayah cuek. Sekarang malah menuduh aku dan kakak pertama yang menjual rumah tua itu. Semua ini hanya untuk melindungi kakak kedua dan kakak ipar, ya? Ayah, hati ayah jahat sekali. Mereka semua anakmu. Kau melakukan hal seperti ini. Aduh, aku sangat kasihan pada keponakan-keponakanku. Bagaimana kau bisa memiliki ayah seperti itu? Bagaimana bisa seorang ayah bersikap sep ini? Benar-benar tidak menyangka, masih ada hal seperti ini di zaman sekarang. Kakak, aku mendukungmu. Kau tahu apa yang kalian bicarakan? Ini semua bukan urusan kalian. Diam. Ini urusan keluarga kami. Kapan giliranmu, orang luar, ikut campur? Cukup. Chu Xiwen, ayo keluarga Chu. Bagaimana aku bisa membesarkan kalian berdua, serigala bermata putih yang munafik, egois, dan memutarbalikan fakta? Intinya, kalian mau apa dari kami? Kami minta 1 juta. Ah benar, kurang 1 sen saja dari 1 juta tidak boleh. Dari mana dia bisa mendapatkan 1 juta? Kenapa kalian pikir aku bisa menyediakan 1 juta? Jangan pura-pura lagi, ayah. Aku sudah tahu semuanya. Wanita yang datang untuk tes DNA itu jelas orang kaya. Memintanya memberikan 1 juta untukmu seharusnya tidak sulit, kan? Jangan bilang 1 juta. Bahkan 10 juta. 100 juta bagi Tuan Chu. Hanyalah masalah menggerakkan jari saja. Bersumpah secara sukarela. Biarkan aku melihat. Kau lagi, dari mana kau muncul? Bahkan 10 juta. Ayahku telah hidup dengan rasa rendah diri seumur hidupnya. Apa sih kemampuannya? Aku tidak tahu. Chu Xiaowen, kebijaksanaan keluarga Chu. Ibumu meninggal lebih awal. Demi merawat kalian berdua hingga dewasa, berapa banyak kesempatan yang telah aku korbankan? Apakah di mata kalian aku ini cuma orang yang tidak berguna? Orang tua, jangan menjijikan seperti itu. Apakah kami memohon kepadamu untuk merawat kami? Sekretaris Jenderal. Beri mereka 1 juta dolar. Suruh mereka pergi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu kaya? Aduh, kurus lagi. Pergi saja. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Ada apa sebenarnya ini? Maluku sudah. Benar salahnya akan terlihat dengan sendirinya. 1 juta ini kubayar lunas untuk memutuskan hubungan ayah dan anak kita. Kau berani mendukungnya? Silakan saja. Tidak mungkin. Tiket ini pasti palsu. Aku tahu kamu sengaja mencari orang ini untuk pura-pura kerja sama, kan? Baiklah, orang tua. Sekarang demi mengusir kami. Cara kamu ini benar-benar semakin kotor. Apakah ini palsu? Palsu. Aku akan memberitahumu. Chu Jiahe, jangan kira dengan cek palsu kau bisa mengusir kami. Kami mau uang tunai. Ya, kami mau uang tunai. Uang tunai lebih baik, uang tunai lebih aman. Kau memang anakku yang baik. Aku akan memberitahumu. Cek dari Chu Xiaowen ini asli. Kau bahkan
mengharapkan kematiannya. Kau tidak akan mendapatkan sepenggal pun uangku. Cepat tulis, cepat tulis. Cepat, cepat, cepat. Tuan Chu sebagai pewaris Wan He Group saya. Hanya 1 juta ini. Masih layak kalian ragukan. Kau mengatakan apa? Kukatakan Tuan Chu adalah satu-satunya pewaris Wan He Group. Dia adalah wakil presiden Wan He Group. Sebenarnya, apa? Dia adalah ketua dewan direksi grup kita. Benarkah? Sebelumnya belum pernah mendengarnya. Hahaha. Begitulah, aku mendengarnya. Dia mengatakan bahwa orang tua itu adalah pewaris Wang Ze Group. Omong kosong. Kau juga tidak pernah mencari tahu. Kakakku adalah manajer cabang Wanfo Group. Sungguh lucu. Masih berani berpura-pura di sini. Tunggu. Hei, halo. Pak Wang, ada seseorang yang mengaku sebagai pewaris grup Wan He. Bukankah grup Wan He adalah milik keluarga Anda? Anda tidak bisa diam saja. Apa? Saya akan segera ke sana. Hei, hei. Liburan musim panas sudah tiba. Meskipun kita berdua, ayah dan anak. Tetapi kau menyamar sebagai pewaris Wan Ke Group itu. Jangan salahkan anakmu. Takutnya kau akan membinasakan keluargamu sendiri. Kakak itu ayah sendiri yang ingin berpura-pura. Tidak ada hubungannya dengan kita. Nanti wakil presiden Wang akan datang. Tampar wajahnya. Saya bilang Chu Jiahe berpura-pura. Kamu juga berpura-pura sedikit. Apa itu grup Wan He? Bukan tempat yang bisa disentuh oleh orang biasa seperti kita. Grup Wan He di Jiangcheng. Siapa yang tidak tahu? Kalau kamu pewaris grup Wan He. Kalau begitu, bukankah kita sudah lama ikut kamu meraih kesuksesan besar? Jiangcheng dari grup Wan He adalah yang pertama. Kau juga pantas. Suara pewaris grup Wan He yang jahat. Kau bahkan menjadikan penyihir lebih penting daripada ikatan keluarga. Betapa menyedihkannya. Siapa yang berani menyamar sebagai pewaris grup Wan He-ku? Siapa yang berani menyamar sebagai pewaris grup Wan He? Wakil Presiden Wang. Akhirnya kau datang juga. Dialah, namanya Chu Jiahe. Dia ayahku. Apakah dia pewaris? Aku sendiri yang tahu. Wakil Presiden Wang benar-benar datang. Dia adalah wakil presiden cabang kita. Benar, aku juga mendengar dia adalah ketua dewan direksi kita. Kerabat berpengaruh. Sulit untuk dilawan. Kau dan ayahmu bermain-main di sini. Apa kau kira aku bodoh? Bukan. Wakil Presiden Wang, Anda salah paham. Saya sudah lama memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Dia seenaknya berbicara di sini. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Ya, Wakil Presiden Wang tidak ada hubungannya dengan kita. Kami takut dia asal mengkait-kaitkan. Menurunkan kelas grup Wan He kita. Benar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya. Kau berani sekali berpura-pura menjadi orang partai grup Wan He. Bajingan. Berapa banyak beras yang kau punya? Jangan sentuh aku. Wakil Direktur Wang, saya lihat Anda dan putra Anda sangat berkuasa. Ibunya itu siapa sebenarnya? Saya adalah satu-satunya pewaris grup Wan He. Apa yang kamu bilang? Kamu pewaris grup Wan He? Wakil Direktur Wang? Coba lihat. Saya tidak bohong, kan? Orang tua ini pasti sudah pikun. Berani sekali bicara sembarangan. Begini saja ya. Tidak perlu memikirkan perasaanku. Tangani saja sesuai yang seharusnya. Ya, benar. Betul sekali, Wakil Direktur Wang. Silakan saja Anda mengurusnya. Asalkan jangan sampai melibatkan kami. Saya katakan, Chu Jiahe. Wakil Direktur Utama Wan He Group sudah ada di sini. Kau masih keras kepala. Kau benar-benar tidak takut mati. Kau sudah melawan sepanjang hidupmu. Sekarang malah menjadi keras kepala. Kurasa hanya mulutku saja yang masih keras kepala. Kalian jangan keterlaluan. Wan He Group adalah milik keluarga Wang kami. Berani sekali kalian bertindak semena-mena di sini. Meskipun aku langsung menghabisi kalian berdua di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang berani berkata sepatah kata pun. Benarkah, Wakil Presiden Wang? Nyonya tua.
Nyonya tua, mengapa Anda datang ke sini? Hal kecil seperti ini tidak perlu Anda urus sendiri. Pemimpin grup Wan He, Wang Lan. Keponakan Wang Lan, Wang Yongwei, adalah ayah baptis wakil direktur Wang. Hahaha, saya hanya menghormati Wang Yongwei. Memberikanmu posisi wakil direktur cabang perusahaan. Tidak menyangka kamu begitu berdedikasi. Sampai-sampai ikut mengatur grup Wan He hingga ke kantor pusat. Nyonya, Anda terlalu sopan. Kesejahteraan grup Wan He adalah hal terpenting bagi saya. Hari ini ada seseorang yang menyamar sebagai pemimpin grup Wan He. Bukankah itu mencoreng wajah saya? Nyonya, dialah yang menyamar sebagai pewaris grup Wan He. Dia pantas dihukum mati. Sekarang saya akan mencarinya. Dan akan menghabisinya. Ye. Bagaimana berani kau? Jiasin. Kenapa dia yang mengirimnya? Tidak benar. Kau ini melakukan apa? Karena berani melawan pewaris Wan He Group. Pasti sudah siap menanggung akibatnya. Maksudmu apa? Kakak ipar, apa kabarmu? Bu, aku tidak apa-apa. Kakak. Ayah kita memanggilnya ibu. Semua. Wakil Presiden Wang, mulai sekarang kau dipecat dari semua jabatanmu di Wan He Group. Dan jangan pernah menginjakan kaki di Wan He Group lagi. Apakah dia benar-benar pewaris Wan He Group? Pewaris grup perusahaan. Dipukul. Nyonya tua, saya tahu. Saya tidak tahu. Tuan adalah pewaris grup Wan He. Saya akan segera meminta maaf kepada Tuan. Tuan, mohon Anda bermurah hati dan memaafkan. Saya tidak akan berani lagi. Maaf. Nyonya Wang. Sudah kukatakan. Jabatan wakil direkturmu sudah berakhir. Mundurlah. Nyonya tua, mohon pertimbangkanlah. Demi Wang Yowei. Ampunilah aku sekali lagi. Nyonya tua menyuruh. Nyonya tua. Jangan-jangan dia benar-benar pewaris Wan He Group. Aku mana tahu. Keponakan, kau bicara dong. Kakek benar-benar pewaris Wan He Group. Kalau begitu, Wan He Group juga bagianku, kan? Kau mau ngapain? Hahaha. Kalian masih berani memanggilku ayah? Ayah. Kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Kalian berdua. Aku meminta maaf sebagai diriku sendiri atau sebagai pewaris grup Wan He? Darah lebih kental dari air. Kamu tidak benar-benar menyalahkanku, kan? Iya, ayah, Anda adalah ayah kandung kami. Kakak Kuo memang tidak dewasa dan membuat kesalahan. Tapi Anda tidak akan benar-benar meninggalkan kami, kan? Bukan Jiahe yang meninggalkan kalian. Kalian yang lebih dulu meninggalkannya. Jiahe sudah jelas hitam di atas putih. Ibu. Karena sudah menandatangani perjanjian, maka itu memiliki kekuatan hukum. Kalian berdua, kakak beradik, mulai sekarang tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Chu kami. Nenek, Anda tidak mungkin membiarkan darah keluarga Chu terlantar di luar sana, kan? Hai, Nenek. Saya cucu kandung Anda, Nenek. Jiahe, lihat kemana? Uang muka rumah itu didapat dari hasil penjualan mobil pasangan Xiao Wu. Mereka mengumpulkan biaya operasi dengan susah payah. Kau dan saudara perempuanmu hanya tahu saling curiga dan bermusuhan. Meskipun menghabiskan sedikit warisan itu. Kalian bahkan bertanya pada Buddha. Mereka ingin menindas Xiao Wu dan istrinya. Dan memaksa saya untuk berlutut. Jika kakak perempuan saya tidak datang tepat waktu. Sekarang, kami bertiga, ayah dan anak-anaknya, tidak tahu seberapa mengerikannya. Tidakkah kalian tahu dalam hati kalian? Ada kejadian seperti ini?
ayah, nenek, kakak laki-laki, dan Zizi juga sesaat tergoda. Mereka sekarang seharusnya sudah bertobat dan berubah. Ya, ayah. Apakah aku dan Xiao baik-baik saja? Kau harus memaafkan mereka. Sampai saat ini kalian masih membela mereka. Baik. Chu Xiaowen dan Chu Zizi. Saya bisa tidak menuntut tanggung jawab kalian. Kalian pergi saja. Ayah, perjanjian pemutusan hubungan orang tua dan anak seperti ini adalah yang kalian tanda tangani sendiri. Tidak mau menanggung akibatnya. Mau untung sendiri. Di dunia ini mana ada hal sebaik itu. Kalian dan keluarga Chu sudah memutuskan hubungan. Kedepannya, grup Wanhe juga tidak akan berhubungan dengan kalian. Sangatlah tidak tenang. Tinggal di keluarga Chu juga akan menjadi malapetaka. Pergilah. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Ayah. Kau tidak apa-apa. Beritahu seluruh anggota grup Jiasing. Aku tidak mengizinkan. Masih ada orang yang tidak tahu bahwa Jiahe adalah pewaris grup Wang Ho. Jika masih ada yang kurang ajar, berani mempermalukan keluarga Jiahe. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Aku akan memberitahu mereka sekarang juga. Lepaskan. Aku adalah adik ipar dari keluarga Chu. Kau tidak berani berbuat kasar padaku. Kau pikir Jiahe masih mau mengakui kerabat sepertimu? Dia tidak mau. Aku juga adik iparnya. Adik ipar. Kau tidak apa-apa kan? Tidak ada apa-apa. Buang tenaga sia-sia. Jangan libatkan kami lagi untuk urusan seperti ini. Kalian berdua, pekerja dari Wanhe Group, pergi sana. Kami sudah berurusan dengan kalian yang tidak membawa keberuntungan. Pergi. Kakak. Wanhe Group ini hanya boleh milikku. Ibu yang menjodohkan aku sudah lebih dari 50 tahun. Kenapa masih mau dijodohkan? Usia 50 tahun lebih bagaimana? Apakah usia 50 tahun lebih tidak boleh mencari istri? Apalagi kau sebagai pewaris tunggal Wanhe Group. Membutuhkan seorang pendamping yang bijaksana. Ayah dan nenek benar. Kau sudah sendiri selama bertahun-tahun. Selama ini terlalu fokus bekerja. Ia juga harus memiliki kehidupannya sendiri. Usia ayah bukan masalah. Siapapun berhak mengejar kebahagiaan kapan saja. Lihat. Anak-anak jauh lebih bijaksana darimu. Bu, Xiao Wu sedang ditempa di Wanhe Group. Kakak bilang kemajuannya sangat pesat. Ya. Xiao Wu adalah anak baik. Setelah bekerja keras, tulang punggung perusahaan akan bergantung padanya. Nyonya Wang Yuwei, sedang berteriak di depan villa ingin bertemu denganmu. Jika dia tidak mau bertemu, suruh dia pulang saja. Bu, bukankah dia sepupu saya? Mengapa ibu tidak mau menemuinya? Tidak ada keuntungan, tidak akan bangun pagi. Lagi pula ingin meminta sesuatu yang baik dariku. Jangan hiraukan dia. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku bicara padamu. Ibu, selama bertahun-tahun aku sudah terbiasa sendirian. Tidak ingin pergi, tetapi harus pergi. Halo, Manajer San. Aha. Nyonya tua, saya sudah bekerja di grup Wanhe selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya Nyonya menelepon saya. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi saya. Pewaris grup Wanhe saya. Besok akan ke restoran. Semuanya, semangat dan layani dengan baik. Nyonya tua, Anda pasti bisa tenang. Bawahan akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Akan membuat pewaris baru puas. Jika ada yang berani bertindak semena-mena di sini, maka bawahan pasti tidak akan melepaskannya. Haha, baiklah. Silakan bersenang-senang dulu, Nyonya. Sampai jumpa. Kamu sudah jomblo lebih dari 20 tahun. Kamu harus lebih berani, dong. Saya nih. Setiap bulan kasih kamu 100 juta. Tapi kamu gak boleh urusin aku punya simpanan, cowok atau cewek.
Kamu juga lihat sendiri. Aku ini kan cakep banget. Mas kawin setidaknya harus 880.000. Kau punya? Tidak ada hubungan seksual. Itu disebut cinta apa? Kartu kredit tidak cukup. Hai, ini zaman apa sih? Masih saja feodal. Tidak punya uang mau melamar siapa? Halo. Ada orang di sini. Silakan duduk. Saya baru saja melihatmu kencan buta di sana. Jadi saya ingin bertanya padamu. Bagaimana menurutmu tentang saya? Kau. Jangan salah paham. Aku juga melihatmu dipaksa untuk kencan buta. Nama saya Yang King. Keadaanmu hampir sama denganku. Jika kau tidak keberatan, kurasa kita bisa mencoba. Halo, saya Chu Jiahe. Kau terlihat memiliki kondisi yang cukup baik. Tapi aku tidak punya banyak uang. Bisakah kau menerimanya? Uang bukanlah masalah. Aku masih punya tabungan. Cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Apakah kau ingin menanggungku? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Ini hanya sekadar hidup bersama saja. Tapi aku juga tidak punya rumah dan mobil. Semua itu kumiliki. Aku tidak peduli. Tadi aku terus mengamatimu dari samping. Kau orang yang jujur. Di masyarakat sekarang ini, orang jujur sudah jarang ditemukan. Aduh haha. Bukankah ini mantan istriku? Ya, ada apa? Kencan buta haha. Siapa bilang aku datang untuk kencan buta? Perkenalkan secara resmi. Ini suamiku, Chu Jiahe. Ini mantan suamiku, Wang Yuwei. Gu Jiahe. Kenapa kamu terlihat begitu familiar? Hahaha, tidak menyangka kau meninggalkanku begitu lama. Selera, MU, semakin buruk saja ya. Lelucon besar. Lihat, yang satu lebih muda dan cantik dari yang lain. Hahaha. Kau tertawa apa? Maafkan saya. Saya kira kau membawa kekasihmu. Haha, kau cukup humoris juga ya. Kalau begitu, boleh saya bertanya, di mana Tuan Chu mengajar? Saya tidak bekerja. Hanya di rumah menemani ibu tua saya. Hahaha. Tidak bekerja tapi punya ibu tua. Hahaha. Saya bilang yakin. Kau bilang kau telah menemukan seorang pria yang makan enak tanpa bekerja. Ayahmu masih menanggung beban keluarga. Apakah otak Anda kebanjiran? Itu bukan urusanmu. Apa salahnya dia berbakti kepada ibunya di rumah? Bukan berarti kamu meninggalkan ibumu begitu saja di rumah dan mengabaikannya. Berlari mengelilingi sepupumu Wang Lana sepanjang hari. Tidak ada yang memperhatikan Anda. Dia adalah sepupu itu. Tidak ada yang memperhatikan Anda. Kau tidak mengerti apa-apa. Itu adalah kepala Wan He Group, Wang Erla, sepupu kandungku. Kelak, Wan He Group akan kuwarisi. Tapi bagaimana aku bisa mendengar bahwa pewaris Wan He Group sudah kembali? Omong kosong. Anak haram yang hidup di jalanan. Dia itu siapa? Ku bilang padamu, selama masih ada aku, Wang Yowei, di Wan He Group. Itu sama sekali tidak mungkin kuberikan padamu. Benarkah? Kau pengangguran. Hukuman mati bagi kita kalangan atas. Apa yang kau mengerti? Karena kami tidak mengerti, kami pergi dulu. Jika kau menyesal, jangan lupa untuk menghubungiku ya. Tuan Wang, silakan masuk. Aduh. Pak Wang. Pak Wang. Bapak tidak apa-apa, Pak Wang. Minggir. Berani-beraninya memukul saya. Kau tahu siapa aku? Kau pergi dulu saja. Kita tidak bisa macam-macam dengan orang sepertinya. Saya akan tetap di sini untuk menyelesaikannya. Cepatlah pergi. Tidak ada pintu. Wang Yue, apa yang kau inginkan? Kaulah yang tidak berdaya sebelumnya. Dia hanya membelaiku saja. Jika kau ada masalah, hadapilah aku langsung. Jangan menyusahkan dia. Ku beritahu kau. Aku akan membunuhmu di depan semua orang di sini. Tidak ada yang berani maju. Berani kentut di depan Wang Youmei? Wang Youmei. Adakah yang berani menghukummu? Orang yang bisa menghukumku belum lahir. Aku lupa memberitahumu. Restoran ini juga di bawah naungan Wan He Group. Pak Tua, taksi saya sudah penuh.
Wang Yowei, sepertinya selama ini kau sering menyalahgunakan nama grup Wan He untuk bertindak semena-mena. Perkara Chu Jiahe tidak ada hubungannya denganmu. Aku seharusnya tidak melibatkanmu dalam masalah ini. Hari ini anggap saja kita tidak pernah bertemu. Cepatlah pergi. Sepertinya kau cukup memperhatikan pria ini. Baiklah, kalau begitu begini saja. Ingin aku melepaskannya? Benarkah? Tentu saja benar. Tapi suruh laki-lakimu berlutut dan memohon. Baru aku lepaskan dia. Bagaimana? Mau aku berlutut? Aku takut kau tak sanggup menanggung akibatnya. Xiao Tian yang memberitahumu. Di dunia ini belum ada hal yang tidak bisa kukemban. Halo. Suruh penanggung jawab Hotel Wan He segera menemui saya. Hahaha. Hanya denganmu, kau tak akan bisa mendekati penanggung jawab Hotel Wan He. Ku bilang padamu, jangan bilang hanya penanggung jawab Hotel Wan He yang datang. Meskipun Pulau King Feng datang sendiri pun, aku tak akan keluar. Jangan berani membuat keributan di Hotel Heng. Hei, Pak Wang. Bagaimana Anda punya waktu untuk datang ke sini? Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya. Saya akan minta orang mengantarkannya kepada Anda. Jangan menjilat saya. Kami menjalankan merek hotel kelas atas. Saya menurunkan seorang miskin. Kau ini manajernya tidak mau bekerja ya? Siapa suruh kau masuk? Cepat pergi. Restoran itu memang tempat makan. Malah membeda-bedakan antara yang murah dan yang mahal. Usiamu sudah segini. Masih saja lugu. Ku bilang padamu, manusia pada dasarnya memang berbeda-beda. Aturan lahan pertanian. Kau hanyalah orang miskin, sementara aku berada di atas. Orang kaya? Itu belum tentu. Janganlah kau banyak bicara. Ku beritahu kau, hari ini pewaris Wan He Group akan datang ke sini. Ku nasihati kau, orang tua, untuk bersikap realistis. Cepat kau pergi dari sini. Jika kau menghalangi pewaris kami, nyawamu mungkin akan melayang di sini. Hanya kalian para penjilat yang bekerja di Wan He Group. Kalian hanya menodai wajah Wan He Group. Jangan selalu menyebut-nyebut Wan He Group. Apa hubunganmu dengan Wan He Group? Wan He Group adalah milik kami, tempat tuan Wang kami. Kamu teriak-teriak apa di sini? Jembatan kayu. Aku adalah pewaris grup Wan He. Aku adalah pewaris grup Wan He. Hahaha. Kamu, pewaris grup Wan He? Hahaha, kamu ngomong apa sih? Grup Wan He bukan untuk ritual kita. Aku tahu kau ingin melindungiku. Tapi kau tidak boleh mengarang kebohongan yang sana ini. Dan berani sekali mengatakan padaku bahwa aku tidak melapor kontrak internasional. Satpam, tahan dia. Ada apa? Berhenti. Kecemasan bukan alasan untuk bertindak sembarangan seperti ini. Haha, hari ini kau sial. Pukul aku. Kalau aku putusin dua kakimu, berani gak? Wang Yowei, jangan bertindak gegabah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku ganti rugi untuknya. Bagaimana? Aku ganti rugi dengan kakiku. Boleh gak? Kamu pergi, jangan takut. Dia tidak akan berani macam-macam denganku. Ah, apa yang kau lakukan? Coba lagi, nanti ku beri pelajaran. Jika Wang Yowei berani menyentuhnya sekali lagi, aku jamin kau akan menyesal seumur hidup. Aduh, mulutmu masih keras juga ya? Baiklah, kalau begitu akan kupotong lidahmu. Berani kau? Terserah padamu. Berhenti. Berhenti. Ayah tidak apa-apa, kan? Ada apa ini? Tidak apa-apa, ayah. Bukankah kau datang untuk kencan buta? Aku hanya ingin melihat-lihat saja. Aku bercanda. Bagaimana bisa seperti ini? Aku juga tidak menyangka. Usiaku sudah lanjut. Masih bisa marah besar demi wanita terkasih. Ini kalian. Tante yang adalah calon istriku. Tante yang. Ini putraku, Chu Xiao. Wakil Presiden Grup Wan He. Ini menantu perempuanku, Wan Er. Ada apa sebenarnya ini?
Awalnya aku bilang tidak punya uang karena ingin menghindari masalah yang tidak perlu. Aku percaya kau bukanlah orang yang serakah. Alasan aku tidak perlu menyembunyikannya darimu adalah karena aku pewaris grup Wanhe. Keluarga Cudan. HMPH. Ambil anjing sialan itu. Berani menyerangku. Ku bilang kau sudah bosan hidup. Aku sendiri tidak tahu apakah aku sudah bosan hidup atau belum. Tapi kau berani mencuri dari ayahku. Kupastikan kau sudah bosan hidup. Ternyata kau adalah orang bodoh dari Sungai Chu. Cepat hubungi ayahmu. Suaranya saja sudah besar sekali. Wang Youwei. Kau keponakan ibuku. Secara logika seharusnya aku memanggilmu kakak. Memang benar. Kau keponakan ibuku. Secara logika seharusnya aku memanggilmu kakak. Tapi kamu benar-benar tidak pantas. Apa yang kamu bilang? Aku bilang pemimpin grup Wanhe yang terus-menerus kamu bicarakan itu. Sepupumu itu adalah ibu kandungku. Tidak mungkin. Kamu adalah pewaris grup Wanhe. Halo? Direktur Wang, apa maksudnya pewaris grup Wanhe? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah pewaris grup Wanhe? Manajer San, benar? Mulai dari sekarang, jabatan manajer kamu dicabut. Dan mulai saat ini, kamu tidak diizinkan bekerja di grup Wanhai untuk posisi apapun. Siapa kamu pikir kamu ini? Berani-beraninya memecat saya. Saya. Ini adalah Departemen SDM Grup Wanhe. Anda telah dipecat dari Grup Wanhe. Silakan segera urus prosedur pengunduran diri Anda. Kamu tamat. Ini benar-benar tamat. Saya pergi. Saya pergi. Tolong bantu saya. Saya pergi. Aku tidak mau pergi. Tolong selamatkan aku. Aku pergi. Aku pergi. Kau benar-benar pewaris Wanhe Group? Asli. Aduh haha. Aduh. Menghina Dewa Naga. Satu keluarga tidak saling mengenal. Aduh. Aduh hahaha. Keluarga seperti kalian, aku tidak berani mengakuinya. Maksudnya apa? Wang Youwei. Kau memanfaatkan nama grup Wanhe untuk berbuat jahat di luar sana. Dan merusak citra grup Wanhe. Kau pikir kau masih bisa tetap tinggal di Wanhe Group ya? Aduh haha. Jiahe. Aku ini kakak sepupumu. Kau tidak akan setegak itu pada aku, kan? Ayah Xiao akan sepenuhnya memberantas jaringan hubungan Wang Youwei di Wanhe Group. Selidiki semua perbuatan jahatnya di Wanhe Group. Yang harus digugat, gugat saja. Seharusnya melapor ke polisi. Mulai sekarang kau tidak boleh lagi menggunakan nama grup Wanhe untuk membuat masalah di luar. Paham, Chu Jiahe? Aku ini kakak sepupumu. Kau memperlakukan aku seperti ini. Aku akan memberitahu Bibi. Bibi pasti tidak akan membiarkan kau memperlakukan aku seperti ini. Mau ngapain? Aku akan memberitahumu. Kakak Chu, aku akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Xiao, tenang saja, ada ayahmu di grup Wanhe. Ayah, kalau begitu kita akan pulang bersama Yang Yi. Nenek pasti akan sangat senang. Baiklah. Baru saja aku katakan padamu bahwa aku telah dikeluarkan dari grup Wanhe. Sialan betul, sialnya hari ini. Hei, perempuan bau busuk. Berani-beraninya kau memukulku. Kalian mau bekerja sama atau tidak? Hei, sedangkan aku.
Kakak, apa yang kau lakukan? Ingat, kau di sini untuk menculik. Bukan menyuruhmu untuk jatuh cinta. Kakak, menurutmu ini bisa berhasil? Tidak bisa pun harus bisa. Kita hanya perlu pura-pura diculik. Baru kemudian Su Jiahe mungkin akan menandatangani perjanjian pengalihan aset. Orang tua ini sekarang bahkan tidak mengakui kita lagi. Apa dia masih peduli apakah kita hidup atau mati? Bahkan seekor harimau pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Dia tidak akan membiarkan orang mati begitu saja. Aku sudah menyelidiki. Wang Lan dan Chu Jiaju kebetulan sedang pergi ke luar negeri. Sekarang adalah waktu yang tepat. Jika kita menguasai Wan He Group, maka aku juga bisa menjadi orang terkaya. Maka aku akan menjadi istri orang terkaya. Coba cicipi, bagaimana rasanya? Enak sekali. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu bahkan memasak sendiri untukku. Tidak apa-apa, asalkan kamu suka. Aku akan memasak untukmu setiap hari. Chu Jiahe. Ayah, tolong aku. Ayah, kumohon padamu. Kumohon untuk aku dan Sisi. Apa yang sebenarnya terjadi? Fujiahe, kau sudah sukses sampai seperti ini. Kenapa kau tidak membawa putra dan putri kesayanganmu bersamamu? Jiahao, bukankah kamu sedang pacaran dengan Zizi? Lalu sekarang sedang apa lagi? Ayah, Zhang Hao. Dia bukan manusia. Ayahnya bilang kamu adalah pewaris Wan Fujigu. Setiap hari meminta uang dariku. Aku tidak punya uang, dia menculik aku dan kakakku. Kumohon, tolong selamatkan kami. Zhang Hao. Apa yang kau mau lakukan? Sisi adalah pacarmu. Dia sangat baik padamu. Bagaimana kau memperlakukannya seperti itu? Baik padaku, apa gunanya? Bisakah itu digunakan sebagai uang? Aku punya banyak saudara yang mengikutiku. Apa yang akan kita makan dan minum? Baiklah, katakan saja. Kau mau apa? Saya minta uang, kalau tidak saya akan melaporkan ke polisi. Bagus, polisi akan datang. Cepat, cepat. Jangan selamatkan aku, ayah. Selamatkan aku. Ayah, jangan. Kita tidak akan melapor polisi. Tidak melapor polisi tidak bisa. Kenapa kamu tidak melapor? Ayah, aku mohon padamu. Ya, aku dan anakku sebelumnya telah melakukan banyak hal bodoh. Anakku benar-benar salah. Tapi bagaimanapun juga, aku juga darah dagingmu. Kau juga yang membesarkanku. Kau tidak bisa mengabaikan aku, ayah. Anakmu ini juga tahu kesalahannya. Tolong selamatkan aku dan kakakku. Kedepannya kami akan menuruti semua perintahmu. Tolong selamatkan kami. Kakak dan Zizi. Mereka sudah tahu kesalahan mereka. Tolong maafkan mereka. Ayah, ikatan darah selalu bisa putus begitu saja. Tolong selamatkan kakak dan Zizi. Ya, anak-anak sudah seperti ini. Tolong maafkan mereka. Orang tua yang keras kepala. Bagaimana keputusanmu? Berapa banyak uang yang kau inginkan? Tidak banyak. Aku menginginkan seluruh saham Wan He Group. Tidak terlihat. Selera makanmu sangat besar. Bukankah selera makan saya bergantung pada isi kantong Anda? Lihatlah, Anda sangat kaya. Aku meminta puluhan juta, 20-30 juta dari Anda. Banyak sekali yang ingin mendapatkan bagian dari kekayaanmu. Saham Wan He Group bukan hanya keputusan saya sendiri. Anda terlalu rendah hati. Pewaris Wan He Group. Semuanya sudah saya siapkan untuk Anda. Semuanya sudah saya siapkan untuk Anda. Apakah Anda masih ingat Wang Yowei? Dia telah memberitahu Anda semua tentang kondisi keuangan Wan He Group. Anda hanya perlu menandatangani di sini. Selebihnya tidak perlu Anda khawatirkan. Kamu ternyata bersekongkol dengan Wang Yowei untuk memeras. Jangan sekali-kali berkata seperti itu. Lihat, saya dan rakyat biasa ini. Kita semua adalah satu keluarga. Bagaimana mungkin ini disebut pemerasan? Zhang Hao. Ini melanggar hukum. Kamu tidak takut ditangkap?
Hei, jangan menakut-nakuti aku, oke? Menurutmu, kalau tanganku ini, aku membuat lubang di sini. Ayah, jangan bunuh aku. Ayah, dia akan membunuhku. Dia benar-benar akan membunuhku. Tolong, silakan tanda tangani. Ayah, tolong tanda tangani saja. Ayah juga tidak ingin aku dan dia mati di sini kan? Meskipun nanti keluarga kita tidak punya uang lagi, aku pasti akan bekerja keras untuk mencari uang dan membiayai hari tua ayah. Meskipun aku harus menjadi sapi atau kuda, aku pasti tidak akan membiarkan bapak hidup susah. Percayalah padaku, bapak. Ayah, Chu Xiaowen. Bapak tidak akan mengerti. Ayah tidak takut menderita. Bahkan jika itu berarti hubungan ayah dan anak menjadi renggang. Bapak katakan, pajak dan penghormatan. Tapi diam-diam dia selalu berhitung. Itu saya tahu, Tuan. Saya tahu. Saya dan kakak saya adalah anak kandung Tuan. Tuan pasti tidak akan membiarkan kami mati begitu saja. Tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Wen Hao. Bagaimana aku tahu kalau setelah kamu tanda tangan, dia akan dilepaskan? Aku beritahu kamu, di dunia kami menjunjung satu prinsip. Selama kamu tanda tangan, aku pasti akan membebaskannya. Kamu dijatuhi hukuman. Menggunakan dia untuk memeras aku. Apa alasannya? Kalau begitu, menurutmu apa yang harus dilakukan? Lepaskan dia dulu, baru aku tanda tangan. Kau mengolok-olok aku, ya? Kau menipuku, bukan? Kau punya banyak sekali saudara di sini. Masih takut aku kabur? Kakak, tidak apa-apa kan? Kakak, aku tidak apa-apa. Tanda tangan. Kakak, makanlah. Kau tertawa apa? Tentu saja kakak bodoh di film suguhan. Lau Gao. Terlihatnya, grup Wanhe nantinya akan menjadi milik kita. Iya. Kaget, kan? Bangun. Apakah kalian berdua bersaudara sungguh-sungguh bertobat seperti ini? Kau berani mempermainkan kami. Sejak kapan kau bersekongkol dengan Zhang Hao? Kalau tidak, mengapa Zhang Hao akan dengan mudah melepaskan orang? Benar juga, pengalaman memang tak pernah bohong. Tidak menyangka ya? Ah, ada sesuatu. Kakak. Kalian memanfaatkan kepercayaan ayah kepada kalian seperti ini terhadap ayah. Jangan panggil aku kakak. Aku bukan kakakmu. Selalu berbakti. Saudara, kamu adalah anak yang baik untuk ayah. Selalu saja. Bukan aku juga. Aku hanya bisa menjadi anak yang egois dan mementingkan diri sendiri. Beralasan. Aku selalu memperlakukan kalian semua sama. Tapi kau sebagai anak tidak setia dan tidak berbakti. Sebagai kakak laki-laki, kau berpikiran sempit. Kau berani juga saat orang lain pulang minum. Aku datang untuk mendengar pandanganmu tentang pendidikan. Aku datang untuk mengambil kembali milikku. Tidak ada satu rumput, pohon, jarum, atau benang pun di sini yang milikmu. Orang tua, kalau kau tidak tahu terima kasih, jangan salahkan kami kalau bersikap kasar. Baiklah. Aku ingin lihat apa kemampuan kalian sebenarnya. Jingjing, kamu pergi. Tangkap Zhang Hao untukku. Siapa berani? Siapa berani? Hebat sekali. Ini adalah wilayah keluarga Chu. Jangan ada yang bergerak. Kalau bergerak, aku bunuh dia. Zhang Hao, apa yang kau lakukan? Maaf. Aku tidak bisa menemanimu. Di sini lebih baik. Kau bajingan. Tunggu sampai aku keluar, akan kuhabisi kau. Jangan pergi. Kakak, tolong aku.
Biarkan aku dan saudara-saudaraku pergi. Kau pikir kau bisa menggunakan tipu daya yang sama untuk kedua kalinya? Kau kira aku bercanda, ya, orang tua? Ayah, tolong aku. Jangan, lepaskan dia. Aku akan membiarkan kalian pergi, baik? Mengerti? Pergi. Siapkan mobil untukku. Dan 1 juta rupiah. Saya punya uang tunai. Baiklah, saya setuju, ya? Lepaskan dia, ini. Jangan banyak omong. Aku beri kau 10 menit. Kalau barangnya tidak kulihat, aku akan membunuhnya. Pergi, siapkan. Ah, kau melepaskan ini. Kau benar-benar pemalu. Tidak tahu sopan santun juga merupakan kehilangan. Pergi juga kehilangan. Kau melepaskan lautan. Yang kau inginkan akan kuberikan padamu, baik? Ayahmu ini bukannya cukup peduli padamu? Jika tadi kita mengulang adegan sekarang sekali lagi. Grup Wan He sudah menjadi milik kita sejak lama. Zhang Hao, kau tidak pantas. Aku tidak pantas untukmu. Kau pikir kau pantas? Memang ingin mati. Kau menjual rumah bobrok bersama kakakmu. Demi 100.000 yuan. Kalau tidak, bukankah kau seharusnya mendapatkan bagianmu di grup Wan He? Ah! Wanita kaya raya yang boros. Walaupun sudah sampai di mulutmu, kau pun tak bisa menerimanya. Zhang Hao, selama ini aku tulus padamu. Apapun yang kau inginkan, akan kuusahakan untukmu. Apakah aku tidak baik padamu? Kau tega memperlakukan aku seperti ini? Kau ini hanya gadis nakal. Perempuan sepertimu banyak di luar sana. Kau diputuskan hanya karena kau gratis. Kau tidak hanya gratis, tapi kau juga malah memberi tambahan. Haha, jangan kira aku benar-benar menyukaimu. Zhang Hao, kau binatang. Sama-sama. Ini uang tunai 1 juta dan kuncinya. Kita pergi. Selamatkan dia. Habisi dia. Minggir. Minggir. Kalian berdua dulu. Jangan coba-coba, mengerti? Lepaskan. Hidup dimulai. Om. Apa ya? Antar mereka ke kantor polisi. Ayah. Anakmu durhaka. Seumur hidup mengecewakan ayah. Pulanglah dan lahirkan lagi dia. Jika ada takdir di kehidupan selanjutnya, aku akan membalas kebaikanmu meskipun menjadi sapi dan kuda. Ayah. Aku anak yang durhaka. Ayah harus menjaga diri baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Jangan kembali lagi.